Pemirsa, lalu apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemprov Jakarta dalam menyambut malam pergantian tahun? Kita akan membahasnya bersama dengan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi. Selamat pagi Pak Teguh, jadi sebenarnya nanti event apa saja yang akan digelar di Jakarta pada malam pergantian tahun baru? Selamat pagi Mas Febrian, Mbak Gloria. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya dalam rangka tahun baruan di Jakarta dan menyongsong 5 Abad Kota Jakarta, kita ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah dimulai sejak Monas itu tanggal 25. Ada beberapa acara, air mancur, ada video mapping, dan juga ada perminar hutan kota. Kemudian alhamdulillah kemarin tanggal 30 malam kita sudah ada muhasabah, zikir, dan doa bersama yang berlangsung di Monas yang diikuti lebih dari 10.000 orang. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar, aman, tertib, dan cuaca juga sangat mendukung. Kita beratap langit, beralaskan bumi, dipimpin langsung doanya oleh Bapak Menteri Agama. Dan insya Allah Mas Febrian, Mbak Gloria, dan seluruh pemirsa Metro TV, pagi hari ini kita sudah memulai rangkaian nih. Makanya saya sudah pakai baju seperti ini nih, pangsen nih. Kita akan awali dengan cara pertama, pukul 7 adalah jejaki. Itu jejaki Jakarta. Napak tilas bagaimana kota Jakarta dari awal Batavia sampai sekarang ini. Kita nanti akan napak tilas dari mulai Batavia, Menara Sabandar, sampai kemudian kita kembali ke Balai Kota. Dan petang harinya kita akan ada acara namanya Bentang Harapan atau Jakarta. Kita akan sediakan kain putih sepanjang 500 meter, 80 meter diantaranya berada di Balai Kota, di mana nanti para tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat bisa menuangkan, bisa menuliskan harapan-harapan mereka terhadap kota Jakarta di masa depan. Dan ini nanti harapannya itu akan kita buka pada tanggal 22 Juni tahun 2027, tepat 5 Abad Kota Jakarta. Selanjutnya, malam harinya kita akan adakan perayaan menyambut tahun baru 2025 yang kita sebut sebagai Semarak Jakarta Mendunia. Ini ada di berbagai titik gitu. Tidak hanya di satu titik saja. Pastinya yang nanti akan menjadi pusat perhatian yang sangat ramai adalah kawasan Sudirman Tamrin. Utamanya adalah di Bundaran HI. Namun demikian para pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menyiapkan acara perayaan tahun baru di Tamrin Sudirman atau Bundaran HI. Ada di Monas, ada di Lapangan Banteng, kemudian Taman Mini, Kota Tua, dan juga Ancol. Selain itu juga ada beberapa titik lainnya adalah di kantor wali kota setempat, misalnya di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan pastinya juga di Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, ini beberapa titik. Selanjutnya juga perlu saya sampaikan kepada para pemirsa, untuk di kawasan Tamrin Sudirman itu juga akan ada sekian banyak panggung. Ada 15 panggung. Jadi nanti diharapkan tidak hanya terpusat di Bundaran HI, karena Tamrin Sudirman kan relatif cukup panjang. Nah, masyarakat itu bisa memilih 15 panggung. Panggung mana yang akan dihadiri? Karena itu menyiapkan berbagai variasi hiburan, berbagai macam genre. Itu seperti itu, Mas. Oke, Pak Teguh, mungkin bagi masyarakat yang nantinya ingin hadir, apa saja aturannya, kemudian apakah boleh masyarakat ini melakukan pawai, kemudian apa saja aturan yang harus diperhatikan nih untuk masyarakat yang hadir? Nah, pastinya yang pertama, sungguh kami harapkan, karena mungkin nanti yang akan hadir itu luar biasa banyak. Pengalaman tahun yang lalu, itu Tamrin Sudirman itu full penuh orangnya. Oleh karena itulah yang pertama pastinya adalah dalam kondisi yang bugar, sehat walafiat, kemudian tidak ada masalah kesehatan, kemudian pastinya juga jaga ketertiban. Itu yang paling penting, baik pada waktu datang, pada waktu acara, apalagi kemudian pada waktu kita keluar. Nah, jaga ketertiban, jaga keamanan kita masing-masing, walaupun panitia bersama jajaran terkait Forkopimda juga akan melakukan katakanlah pemantauan. Ini yang utama. Kemudian juga yang nanti juga harus diantisipasi adalah terkait masalah kebersihan.
Oleh karena itu, kami mohon kepada seluruh warga Jakarta selain sehat, bugar, walafiat, kemudian juga jaga ketertiban, keamanan, tapi juga diharapkan ikut menjaga lingkungan, tidak membuang sampah. Kemudian juga di situ banyak sekali fasos-fasum yang harus kita jaga. Sarana prasarana yang sudah kita bangun ikut kita jaga. Mari kita rayakan tahun baru 2025 ini, kita menyambut tahun baru 2025 dengan tertib, dengan baik, dengan harapan tahun 2025 akan membawa keberkahan, kebaikan bagi kita untuk semua hal. Mhm. Nah, Pak Teguh, selain itu kan biasanya jalanan Jakarta juga sering padat dengan masyarakat yang ingin merayakan tahun baru. Nah, lalu rekayasa lalu lintasnya ini di mana saja jalan-jalan yang akan ditutup ataupun dialihkan? Baik Mas Febrian, jadi dalam rangka malam tahun baruan ini, pastinya kita juga akan ada rekayasa cuaca. Walaupun sekali lagi panggung atau pusat keramaian juga kita pecah biar tidak terpusat. Ini nanti pemerintah provinsi melalui Dinas Perhubungan akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik. Misalnya adalah pastinya akan ada Car Free Night ya. Kemudian juga penutupan ada misalnya di 30 titik mulai tanggal hari ini 31 Desember mulai pukul 18.00 sampai hari Rabu ya pada tanggal 1 Januari pukul 02.00. Dan penutupan ini akan kita lakukan secara bertahap dan juga pastinya bersifat situasional, menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan di 12 lokasi tersebut misalnya di daerah khususnya Tafin. Tapi di titik-titik lain kita juga menyesuaikan. Oleh karena itulah kemudian kami bersama-sama dengan Polda, dengan katakanlah Kodam, kami terjunkan di sini Dinas Perhubungan, cukup banyak, kemudian juga ditunjang dengan dinas-dinas lain, kita akan lakukan berbagai kegiatan katakanlah untuk pengamanan, masuk adalah rekayasa lalu lintas. Baik, Pak Teguh, untuk transportasi umum ini mungkin bisa disampaikan jam berapa saja operasionalnya? Oh ya, baik. Sebelum itu saya juga sampaikan juga nanti masyarakat juga untuk melihat rekayasa lalu lintas, tolong juga cek di media sosial kami, di media sosial Pemprov DKI, misalnya bisa dilihat di Instagram maupun Instagram di Dinas Perhubungan. Selanjutnya untuk transportasi umum itu kita juga akan lakukan pengaturan di beberapa tempat karena ini penting sekali. Misalnya Dinas Perhubungan akan menyiapkan paling tidak 33 titik parkir dalam rangka perayaan tahun baru tersebut. Diharapkan nanti apakah itu motor, mobil, dan bus, tolong parkir di kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi. Kemudian untuk jam operasional transportasi umum, itu juga akan ada penyesuaian. Misalnya untuk KCI kita sudah koordinasi pada malam pergantian tahun baru tanggal 31 Desember sampai dengan 1 Januari itu nanti akan operasi mulai sampai dengan pukul 2.00. Demikian juga untuk MRT Jakarta pada malam pergantian tahun baru ini juga akan mulai beroperasi mulai 05.00 sampai dengan 02.00 tanggal 1. Kemudian juga untuk LRT demikian juga akan kita operasikan mulai 05.00 tanggal 31 sampai dengan 02.00 tanggal 1. Kemudian untuk Transjakarta prinsip itu 24 jam. Namun demikian pastinya kita juga melihat situasional gitu. Misalnya pastinya nanti di Bundaran HI akan penuh sekali itu pada jam misalnya 23 sampai jam 00.30. Itu kita lihat. Prinsipnya untuk LRT, untuk Transjakarta, itu nanti kita akan maksimalkan untuk jam operasinya. Nah, untuk masalah lalu lintas ini juga, tolong juga kami harapkan masyarakat juga bisa mengetahui informasi lebih lanjut
dari medsos yang disiapkan oleh pemerintah provinsi maupun yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan. Jadi kita saling ngecek. Dan kami harapkan juga doa dari semua warga sekali lagi akan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan mudah-mudahan cuaca mendukung. Alhamdulillah tadi malam muhasabah itu cuacanya sangat mendukung. Nanti malam juga harapannya bisa demikian juga, langit Jakarta cerah, dan kita semuanya bisa merayakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun juga pemerintah provinsi berusaha dalam rangka mengantisipasi cuaca ekstrim, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan modifikasi cuaca bekerjasama dengan BMKG dan juga instansi terkait lainnya. Oke, nah Pak Teguh biasanya kan dalam malam tahun baru itu ketika bubarannya kan ramai-ramai sekali ya, di sekitar pukul 2 atau pukul 3. Nah ketika bubar itu sering sekali terjadi ricuh ataupun tawuran seperti itu. Nah untuk mengantisipasi agar tidak ricuh, tidak tawuran seperti apa Pak? Nah, inilah yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya selain masyarakat, warga yang akan merayakan tahun baru itu dalam kondisi sehat, kemudian kami juga sangat berharap menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama para pemangku kepentingan lainnya, stakeholder lainnya akan berusaha untuk melakukan itu semuanya. Bagaimana tadi wayangnya sudah dipecah berbagai titik-titik hiburan, kemudian juga nanti secara bertahap kita akan buka beberapa yang katakanlah untuk luarnya kita atur. Tentu saja kita sangat berharap ini nanti berjalan dengan lancar. Kita tidak ingin kasus-kasus yang terjadi di beberapa negara terkait masalah keramaian itu tidak terjadi. Oleh karena itu sekali lagi, selain kami dan tugas atau stakeholder terkait itu ikut mengamankan, masyarakat kami himbau juga menjaga ketentuannya. Tidak usah pawe, tidak usah kemudian membawa, jangan sampai, kita larang betul, misalnya membawa hal-hal yang membahayakan, petasan, apalagi kemudian minuman keras dan sebagainya. Tolong itu dijaga semuanya dan mari sesama warga Jakarta, kita sedang bersiap untuk menjadikan kota Jakarta sebagai kota global, masyarakat juga kita harapkan mempersiapkan itu semuanya, sehingga kita semuanya bisa berjalan dengan lancar. Untuk pengamanannya Pak, ada berapa personil mungkin yang dikerahkan untuk dapat menjaga kondusivitas di tengah malam pergantian tahun baru nanti di keramaian? Untuk keamanan kita akan maksimalkan gitu ya. Ada beberapa, pastinya kita siapkan sedemikian rupa, baik itu dari kepolisian kita kerjasama atau koordinasi dengan Polda Metro Jaya, kemudian juga pastinya juga di backup dari Kodam, dan kami dari jajaran pemerintah provinsi menerjunkan secara total untuk Satpol PP tidak kurang dari 2.700 personil, kemudian juga untuk Dinas Perhubungan tidak kurang dari 1.500 personil dari Dinas Perhubungan. Dan selanjutnya juga pastinya kami juga sudah menekankan kepada seluruh perangkat, baik itu wali kota, bupati, camat, lurah, kemudian RT RW, agar menghimbau kepada warganya yang akan merayakan tahun baru di pusat-pusat keramaian untuk betul-betul tertib. Ini kami himbau, sudah dari RT RW sudah melakukan seperti itu. Dan pastinya kami juga melakukan berbagai upaya patroli hybrid untuk melakukan pemantauan antara lain melalui CCTV yang tersedia sangat banyak di berbagai titik yang ada di masing-masing wilayah untuk mengantisipasi adanya gangguan-gangguan tertib khususnya yang terkait dengan masalah misalnya tawuran dan sebagainya. Kita harapkan tidak ada, tetapi patroli hybrid tadi yang ada sekian banyak CCTV kami monitor sehingga mudah-mudahan setiap pergerakan yang ada potensi-potensi keributan bisa segera kita antisipasi lebih dini. Mungkin demikian Mas Febrian. Oke, baik Pak Teguh, kita doakan semoga seluruh acara pergantian malam tahun baru nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Terima kasih Pak Teguh Setiabudi, PJ Gubernur Jakarta sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak, dan terima kasih untuk jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.